Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam majlis yang mulia ini, yang insya Allah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah Minal Kitabi wa Sunnati Sahihah, yang masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang Haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas para hambanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pertanyaan dan jawaban yang kelima. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita melanjutkan pertanyaan yang keenam, sin, yaitu soalun ma huwal ihsanu fid din. Ma huwal ihsanu fid din. Apa yang dimaksud dengan apa? Al-ihsan. Apa itu ihsan? Fiddin, di dalam agama. Jawaban dari pertanyaan ini, al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala wahdahu alladhi yarana. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Yang dimaksud ataupun ihsan di dalam agama, yaitu al-ihsan huwa muraqabatullah ta'ala. Muraqabatullah maksudnya apa? Kita selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala saja awasi kita. Tidak perlu CCTV, tidak perlu kalau orang yang bekerja, tidak perlu atasan, dan tidak perlu orang lain. Kita tidak butuh dan tidak perlu caper kepada manusia, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengawasi kita. Alladzi yarana, Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat kita, memperhatikan kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya diawasi, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, perbuatan baik, perbuatan buruk, sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik, kita berbuat baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita berbuat dosa, maka kita pun berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balil insanu liyafjura amama. Manusia itu liyafjur, berbuat fujur, berbuat dosa amama, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhati-hati. Tidak akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam kesunyian malam, yang ketika semua orang terlelap tidur, ketika tidak ada yang melihat kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas samiul alim." Di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka", dialah Allah yang melihatmu. Kapan? Hina taqum, ketika engkau berdiri ingin melaksanakan apa? Salat. Enggak perlu cari perhatian orang lain, baik ketika kita di masjid atau dalam kegelapan malam. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerak di antara orang-orang yang sujud. Allah Subhanahu wa taala tahu. Kita enggak perlu penilaian manusia, yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita salat. Makanya dalam salat kita berusaha sekuat tenaga untuk apa? Untuk mengikuti salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sangat masyhur, yaitu hadis Jibril alaihissalam, hadis yang lumayan panjang, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Arba'in. Hadis yang keberapa? Yang kedua, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis, duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Seorang yang datang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu tidak ada yang mengenal satupun di antara hadirin. Tidak ada yang mengenal, dan yang datang ini tidak ada tanda-tanda safar. Tidak ada tanda safar. Padahal orang yang di dalam satu kampung, satu tempat yang penduduknya semua saling mengenal, kalau ada pendatang itu akan tahu, kalau ada orang yang singgah akan tahu, baik melihat tanda-tanda pakaian ataupun tanda-tanda yang dibawa. Tidak ada tanda-tanda safar, pakaiannya sangat putih, maksudnya cemerlang gitu ya, begitu putih cemerlang, rambutnya sangat hitam. Kalau musafir itu mungkin rambutnya acak-acakan. Mungkin kalau diibaratkan bawa bawa tas gendong gitu ya, atau mungkin ransel atau apa saja yang menunjukkan dia seorang musafir. Rambutnya sangat hitam. Tidak ada yang mengenal. Kemudian tiba-tiba duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Apa
Apa saja pertanyaan yang diajukan? Yaitu bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, dan bertanya tentang apa? Ihsan. Kemudian bertanya juga tentang hari kiamat, dan bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini adalah pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya tentang ihsan. Fa akhbirni anil ihsan, beritahu aku. Fa akhbirni, yaitu beritahu aku, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al ihsanu, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita kalau beribadah, kalau melakukan satu ketaatan, kita akan melihat, sehingga tidak perlu mencari perhatian yang lain. Kalau kita melihat Allah, maksudnya karena kita tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, dan tidak akan mungkin manusia di dunia bisa melihat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai apa? Sebagai nikmat yang paling besar bagi penghuni surga untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, al-husna ay al-jannah, balasannya adalah surga, wa ziyadah, dan tambahan. Kemudian kata Nabi, tambahan itu apa? An-nadhar ila wajhillahi ta'ala, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Dan jikalau engkau tidak melihatnya, engkau tidak melihat Allah, karena tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Allah pasti melihat kita. Allah tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah sekejap mata pun kita lepas dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus betul-betul memperbaiki baik kita atau amalan kita dan setiap gerak-gerik kita, termasuk ucapan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan dan melihat kita. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Ini yang berkaitan dengan ihsan. Jadi kita lalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang ketujuh. Ma huwa a'zamu haqqin ba'da haqqillahi wa rasulih. Apa hak yang paling besar? Apa hak yang paling besar ba'da haqqillah, setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini menunjukkan hak yang paling tinggi haknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya akan dijelaskan siapa haknya yang paling besar setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu haqqul walidain. Qala Allah ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala
"Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala abuk. Muttafaqun alaih. Hak yang paling besar setelah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah hakul walidain. Hak kedua orang tua. Kenapa? Hak kedua orang tua memiliki hak yang paling besar setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang tua merupakan orang yang paling berjasa. Dan keberadaan kita di dunia itu dengan perantara orang tua. Gak mungkin kita tiba-tiba langsung muncul di permukaan bumi. Langsung muncul, gak mungkin. Tapi melalui siapa? Melalui kedua orang tua. Adanya seorang laki-laki dan perempuan yang menikah. Kemudian memiliki anak. Maka anak ini adanya di dunia setelah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, karena ada usaha siapa? Usaha kedua orang tua. Sehingga mereka memiliki hak yang begitu besar. Memiliki hak yang begitu besar. Yang tidak boleh kita abaikan. Yang kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan atau dudukkan setelah apa? Setelah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang setelah menjelaskan tentang perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelahnya apa? Perintah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Di sini dicontohkan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, memutuskan, memerintahkan alla ta'budu, supaya kalian tidak beribadah, tidak menyembah illallah, kecuali Allah. Kita diperintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Ihsana, yaitu yang paling terbaik. Kalau kita bisa berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada sahabat, maka kepada kedua orang tua harus lebih bisa. Kalau kita bisa berbuat santun kepada teman, kepada handai tolan, maka kepada kedua orang tua kita harus bisa lebih santun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Dan jikalau mereka telah sampai pada usia lanjut, usia tua, salah satu di antara keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya, baik ayah ataupun ibu. Biasanya kalau orang yang sudah tua itu harus disikapi dengan sikap yang begitu lembut, karena mereka sudah tidak seperti masa dewasa, ataupun bisa jadi sifatnya akan kembali seperti anak-anak yang mungkin egonya lebih tinggi, akan ingin selalu diperhatikan, ingin selalu menang. Maka sebagai seorang anak harus apa? Harus memperhatikan, harus lebih bisa memahami.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uff." Maka jangan kau ucapkan kepada keduanya kata-kata uff atau kata ah ketika meminta tolong, ketika memerintah, ketika meminta sesuatu. Jangan kita menolak kalau permintaannya tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan wala tanharhuma, jangan engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang mulia, kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik yang membuat mereka senang, membuat mereka tenang. Jangan sebaliknya, karena kalau sebaliknya yang kita lakukan berarti kita melakukan perbuatan yang menyebabkan kita durhaka kepada kedua orang tua. Padahal durhaka kepada kedua orang tua termasuk salah satu dari dosa-dosa besar yang paling besar. Ingat, durhaka kepada kedua orang tua termasuk salah satu dari dosa-dosa besar yang paling besar. Yang menunjukkan bahwasanya dosa itu tidak satu tingkat. Bahkan ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan dosa-dosa besar pun tidak satu tingkat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Salatan, 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair." Tidak kalian ingin aku kabarkan, aku beritakan dengan dosa-dosa besar yang paling besar? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat apa? Unabbiukum, kalimat naba. Kalimat naba ini berbeda dengan kalimat ukhbirukum. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, fa akhbirni, tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Menggunakan akhbir, kabarkan, beritakan kepada. Tapi dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat naba. Dan kalimat naba ini tidak digunakan kecuali untuk perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung. Di dalam surat An-Naba. Surat apa? An-Naba. Makanya dikasih namanya surat An-Naba. Ketika orang-orang yang saling bertanya-tanya, amma yatasaalun, tentang mereka bertanya-tanya, tentang apa mereka saling bertanya. Apa jawabannya? Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Naba ini digunakan untuk satu yang apa? Satu yang sangat penting. Kalau mungkin istilahnya atensi gitu. Kalau dalam istilah militer apa kalau ada yang penting gitu? Ada kalimat atensi atau perhatian. Setelah disampaikan 3 kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, benar, kami ingin tahu. Apa itu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat syirik. Kemudian apa? Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Fajalas, setelah mengucapkan durhaka kepada kedua orang tua, Nabi duduk. Wa kana muttaki'an, tadinya Nabi bersandar. Sebelumnya Nabi bersandar, tapi ketika setelah mengucapkan durhaka kepada kedua orang tua, Nabi langsung duduk. Kemudian ala wa qauluz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadataz zur. Ketahuilah yang
termasuk dosa besar itu apa? Qauluz zur, ucapan dusta. Atau syahadatuz zur, sumpah palsu. Kemudian dikatakan oleh sahabat, fama zala yukarriruha. Nabi SAW terus mengulang-ulang ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur, terus diulang-ulang sampai mengatakan sampai kami mengatakan apa? Laitahu sakat. Mudah-mudahan Nabi SAW diam. Maksudnya tidak melanjutkan lagi. Kasihan melihat Nabi SAW yang begitu serius menyampaikan satu keadaan yang tadinya istilahnya mungkin sambil bersandar, tiba-tiba duduk. Ini dimasukkan setelah apa? Setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Karena memang durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Bahkan dimasukkan termasuk salah satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menyegerakan azabnya di dunia. Na'udzubillah. Kemudian di sini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan apa? Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian laki-laki tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas?" Siapakah manusia yang paling berhak? Siapakah orang yang paling berhak bihusni sahabati, yang aku harus berbuat baik kepadanya? Jadi orang tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian dia bertanya kembali. Kemudian siapa? Qala ummuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ibumu. Qala thumma man, kemudian untuk ketiga kalinya dia bertanya lagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian orang tadi bertanya kembali, kemudian siapa? Qala abuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab untuk yang keempat kali, untuk yang keempatnya, yaitu ayahmu. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kedudukan seorang ibu 3 kali lebih tinggi dari kedudukan ayah. Maka sebagai seorang anak harus lebih mendahulukan dan memperhatikan ibunya, baru kemudian ayahnya. Karena memang seorang ibu ini lebih lemah daripada seorang ayah yang lebih butuh bantuan. Bahkan seorang ibu dengan mengandung, melahirkan, menyusui, itu dalam kondisi kepayahan di atas kepayahan. Pernah suatu ketika ada salah seorang yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena dia melakukan perbuatan dosa besar. Apa? Yaitu membunuh. Bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian maksudnya bertanya, apakah masih ada pintu taubat? Iya. Pintu taubat itu akan terus terbuka. Sampai apa? Sampai kiamat nanti. Sampai sebelum
nyawa seseorang sampai di tenggorokannya. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya, apakah ibumu hidup? Ditanya, apakah ibumu hidup? Pertanyaan yang menanyakan tentang hidupnya orang tua. Hidupnya seorang ibu. Karena apa? Karena kata beliau, orang yang memiliki ibu berarti dia memiliki satu kesempatan untuk meraih pahala yang sangat besar. Itu merupakan kesempatan. Di kesempatan yang lain, sahabat Abdullah bin Umar pernah ditanya, ada orang yang dari Yaman, dia melaksanakan ibadah haji, membawa ibunya digendong. Kemudian ketika tawaf digendong juga untuk melakukan tawaf. Mungkin kalau sekarang ibunya dibiayai gitu ya, dibiayai untuk berangkat haji semuanya ini sampai sampai digendong tawaf. Ketika ditanya, apakah apa yang telah saya lakukan ini sudah bisa balas kebaikan ibuku? Apa jawabannya? Wala binafasin wahida indal walad. Itu atau maknanya tidak walaupun hanya satu helaan nafas ketika ibumu melahirkan. Bisa dibayangkan seorang ibu yang ketika melahirkan berapa kali dia bernafas. Satu kali helaan nafasnya saja tadi belum bisa membalas kebaikan seorang ibu. Maka sebagai seorang anak, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu-ibu, bukan ketika mereka masih hidup saja. Kalau yang masih hidup maka perhatikan. Kalau yang sudah meninggal ada cara lain untuk berbakti kepada mereka. Bukan berarti saya merdeka, orang tua saya nggak ada. Berbakti kepada mereka baik di masa hidupnya dan juga setelah meninggalnya. Ada kewajiban untuk berbakti kepada mereka. Terlebih seorang ibu. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Ini merupakan hal yang harus betul-betul diperhatikan oleh setiap muslim. Jangan sampai meremehkan seorang ibu. Bahkan tidak akan pernah mulia seorang anak dengan banyaknya harta, tingginya kedudukan, ketika dia tidak memuliakan ibunya. Dan kalau kita perhatikan orang-orang yang sukses itu dikarenakan dia memuliakan orang tua, terutama ibunya. Harta yang dia miliki digunakan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dia tidak akan pernah merasa sebagaimana dahulu kedua orang tuanya, tidak pernah merasa kurang, tidak pernah merasa rugi untuk membahagiakan anaknya. Namun seorang anak kadang tidak seperti orang tuanya. Bahkan kalau kita melihat kisah-kisah suksesnya orang-orang yang mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, dia mau hidup dengan kurang karena ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Rumah ibunya dia bikin begitu mewah, adapun rumahnya biasa saja. Ingin membuat ibunya betul-betul nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa tuanya. Dan Masya Allah, usahanya tak pernah rugi. Usahanya selalu maju. Dia bahagiakan orang tuanya. Ini hal yang banyak dilupakan oleh kita. Dilupakan oleh seorang muslim. Sampai-sampai ada yang tega memasukkan kedua orang tuanya ke panti jompo. Atau mencari orang lain untuk mengurusnya. Padahal bukan kadang orang tua ketika anaknya masih kecil nggak pakai nyuruh pembantu, dia sendiri dengan kasih sayangnya. Maka pahala yang besar jangan pernah disia-siakan. Kalau orang tua sudah tidak ada, maka
pintu surga, pahala yang besar itu juga telah tertutup. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pembahasan yang berikutnya, yaitu anwa'ut tauhid wa fawaiduh. Macam-macam tauhid dan faedahnya. Macam-macam tauhid dan faedahnya. Pertanyaan yang pertama, limadza arsalallahu rusula? Kenapa atau mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Jawab, arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi wa nafyi syirki bih. Qala Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. At-taghut alladhi ya'buduhu an-nasu wa yad'unahu min dunillahi wa huwa radin bidzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Al-hadits muttafaq alaih, ay kullu rusul da'u ila tauhidillah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Jawabannya, arsalahum, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka, mengutus para rasul lid-da'wati, untuk berdakwah, untuk mengajak manusia ila ibadatih, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nafyi syirki bih, dan menafikan kesyirikan atau meniadakan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, satu atau seorang rasul. Jadi setiap umat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Apa tugas rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ani'budullaha, yaitu menyerukan, memerintahkan agar hanya beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad min rasulin, dari seorang rasul pun, illa nuhi ilai, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan sembahlah aku. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf ayat 45, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihata yu'badun. Was'al, dan tanyalah, man arsalna min qablik, orang-orang yang telah kami utus sebelummu ya Muhammad, min rusulina, dari rasul-rasul kami.
Aja'alna, apakah kami menjadikan min duni rahman, selain Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, alihata yu'badun, Tuhan-Tuhan yang disembah, Tuhan-Tuhan yang diibadahi. Tidak ada seorang rasul pun, termasuk Nabi Isa, tidak pernah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya dan kepada ibunya. Nabi Isa memerintahkan supaya manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang para nabi dari yang pertama sampai yang terakhir itu mereka ikhwah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang muttafaq alaih, wal anbiya'u ikhwatun. Para nabi itu bersaudara. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Agama yang dibawa oleh para nabi satu, nggak ada agama ini, agama itu, semuanya satu. Apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kullu rusuli da'u ila tauhidillah. Maksudnya apa? Semua rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka da'au, ajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan taghut? Di sini disebutkan at-taghut alladzi ya'buduhun nas. Taghut adalah yang disembah oleh manusia. Wa yad'unahu, dan yang diminta min dunillah, selain Allah. Wa huwa radin bidzalik, dan dia ridha kalau disembah, diibadahi, didoa. Orang yang berdoa kepadanya dia ridho. Ini taghut. Adapun makna taghut yang disebutkan di dalam di dalam kitab Al-Usulul Thalathah, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang makna taghut, yaitu membawakan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa makna taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Yaitu seseorang yang melampaui batas. Seorang hamba yang melampaui batas dari apa? Min ma'budin, yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Kemudian kata beliau, wat tawaghitu katsirun. Taghut itu banyak. Tapi ru'usuhum khamsah. Yang pimpinannya ada 5. Taghutnya banyak, pimpinannya ada 5. Yang pertama apa? Iblis laknatullah. Iblis ini kepala atau pimpinan taghut yang paling tinggi. Dan dialah yang mengajak apa? Ila dhalal, mengajak manusia kepada kesesatan, wal kufri, kepada kekufuran. Bahkan yad'u ilan nar, mengajak manusia untuk apa? Masuk neraka sebagai teman mereka. Karena mereka ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni neraka sa'ir. Makanya cari teman. Dialah pimpinan tertinggi dari taghut. Kemudian yang kedua, man ubida min dunillahi wa huwa radin. Yang kedua, pimpinan taghut itu orang yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ridho. Dia senang kalau ada orang yang beribadah kepadanya, maka dia taghut. Kemudian yang ketiga manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Famanidda'a ilmul ghaib, maka kalau ada orang yang mengaku tahu ilmu gaib, fahuwa taghut, maka dia adalah taghut. Karena apa? Karena la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu permasalahan yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kalau ada orang yang ngaku-ngaku tahu tentang hal yang gaib, tahu barang yang hilang ada di mana, ini adalah tauhid. Berbeda kalau misalkan barang hilang mobil ada GPS-nya, kemudian dia wah ini tauhid. Bukan. Karena memang ada apa? Ada alat yang sudah sudah bisa mengetahui letaknya. Ada sesuatu yang hilang, nggak ada GPS-nya, tahu-tahu saya tahu di mana. Taunya di mana? Lihat dulu, lihat cangkir atau tangan atau baru ada di tempat ini. Ini baru namanya tauhid. Karena apa? Dia mengetahui hal yang gaib. Atau hal yang gaib apa saja. Meramal akan terjadinya hari kiamat tanggal sekian atau tahun sekian. Ini namanya tauhid. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, man da'an nas ila ibadatillah. Itu orang yang mengajak manusia, mengajak orang lain untuk beribadah kepadanya. Bukan mengajak supaya ibadah kepada Allah, tapi ibadah kepada dirinya. Maka dia juga tauhid. Kemudian yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallahu azza wajal. Itu orang yang berhukum bukan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 5 pimpinan tauhid. Yang sesungguhnya tauhid itu banyak sekali. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang kedua. Ma huwa tauhidur rabb? Apa itu tauhid rububiyah? Jadi tauhidur rabb yaitu tauhid rububiyah. Al-jawab huwa ifraduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam anta rabbus samawati wal ard. Muttafaqun alaih. Tauhid rububiyah adalah ifraduhu, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi. Pada apa? Pada perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak antaranya kal khalqi, seperti menciptakan. Tidak ada di muka bumi ini zat yang mampu untuk menciptakan sesuatu atau sekecil apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Fatir ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta, adakah khalik, adakah yang mampu untuk menciptakan Allah selain Allah? Yang yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberimu rizki dari langit dan bumi. Adakah zat yang mampu menciptakan selain Allah yang bisa memberikan rizki dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada yang patut untuk diibadahi dengan benar kecuali Dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anna tu'fakun. Maka kenapa mereka tertipu? Tertipu dengan adanya orang-orang yang bisa memberikan rezeki. Yang bisa memberikan rezeki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin rezeki, fabtaghu indallah, maka carilah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan apa? Pengen rezekinya banyak. Sekarang suruh beli boneka apa itu? Dol-dol yang apa? Cirit-cirit gitu. Ini pengen rezeki, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ar-razzaq, yang maha memberi rezeki. Wat tadbir, seperti juga contohnya yang mengatur alam semesta. Jangankan manusia, bahkan gerakan gugurnya bunga-bunga, daun-daun itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang besar, yang kecil. Binatang yang melata di muka bumi, semua dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gerakannya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak
af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti menghidupkan, mematikan. Ini adalah af'alullah. Yang mematikan manusia bukan penyakit, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian seperti siapa? Seperti Fir'aun yang ketika mengaku dirinya sebagai Tuhan, Raja Namrud ya, yang dengan berdebat dengan Nabi Ibrahim ketika disebutkan bahwasanya Tuhanku adalah yang telah menghidupkan dan mematikan, yuhyi wa yumit. Kemudian dia mengatakan qala ana uhyi wa umit, saya pun juga bisa menghidupkan, mematikan. Bawa dua orang, satu dibunuh, satu ditinggalkan. Ini akal-akalan. Kemudian fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sungguh Allah menerbitkan matahari itu dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu coba kamu datangkan matahari dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka sudah enggak bisa jawab lagi. Namanya menghidupkan, mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua af'alullah kita harus mentauhidkannya, tidak diselewengkan kepada selainnya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua yang selalu kita ulang-ulang, kita baca di dalam salat kita ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang Allah Subhanahu wa taala membalas apa? Balasan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba di dalam salatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa Allah Subhanahu wa taala membalas atau menjawab? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya, kalau kita salat kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dialog. Nah, kalau kita nggak ngerasa sedang dialog, ini yang menjadikan kita salatnya apa? Kalau lagi salat kunci hilang juga ingat, oh kunci saya ada di sini kayaknya. Nyari kemana-mana nggak ketemu. Tapi ketika salat langsung ketemu, ingat, oh iya di sini. Karena kita mungkin tidak sedang merasa sedang berdialog, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap bacaan yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ini kalimat apa? Rabbul alamin, yang menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang muttafaq alaih, di dalam doanya mengucapkan anta rabbus samawati wal ard, engkaulah Rabbnya yang ada di langit dan penduduk yang ada di bumi. Yang di langit, yang di bumi, Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Rabb yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, ma tauhidul ilah? Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhidul ilah yaitu tauhid uluhiyah. Huwa ifraduhu bil ibadati kad du'ai wal dhabhi wal nadri wal hukmi wal salati wal raja'i wal khawfi wal isti'anati wa tawakkul wa ghairiha. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari ila an yuwahhidullah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yaitu ifraduhu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah. Dalam hal ibadah kita hanya menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada selainnya. Tidak menyelewengkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya di dalam apa? Kad-du'a, di dalam berdoa.
Ini contoh-contoh ini sudah disebutkan semua pada pertemuan yang lalu. Demikian pula dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Ad-du'a. Disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Kemudian maksud dari ibadati apa? Du'ai. Orang yang enggan untuk berdoa kepadaku, yang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu apa? Silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Wadzabh, menyembelih. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih bukan karena Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik. Wan nadhar. Nadhar juga sudah dijelaskan, yaitu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syahru mustatira. Orang-orang yang menunaikan nadarnya, yang dia takut pada hari di mana keburukannya itu merajalela atau menyebar. Wal hukm, dan juga hukum, inil hukmu lillah, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Was salati, salat, wa raja, wal khauf, wal isti'anah. Kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun di dalam salat kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa tawakkul, dan bertawakal. Kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jikalau kalian benar-benar beriman. Wa ghairiha, dan selainnya. Dan selain ibadah-ibadah yang tadi disebutkan, karena ibadah itu sangat banyak sekali yang didefinisikan. Setiap ucapan, perbuatan, setiap nama yang mencakup ucapan, perbuatan, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah satu. La ilaha illahu, tidak ada yang patut untuk disembah kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaq alaih, itu hadis ketika mengutus siapa? Mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal. Kemana? Ke Yaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal untuk apa? Untuk berdakwah ke negeri Yaman, diberikan apa? Diberikan pembekalan. Padahal sahabat Mu'ad, sahabat yang mahir bil Quran, orang yang faham, yang mahir dengan Al-Quran, yang mengerti tentang hukum-hukum, bukan orang yang nggak punya ilmu. Orang sekarang belajar Iqra ke masjid, dakwah kemana-mana, diutus. Ini walaupun ilmunya sudah tetap diberikan pembekalan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan pesan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Engkau akan datang kepada kaum yang mereka ini apa? Ahlul kitab. Mereka sudah punya apa? Kitab sebelum Al-Quran. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Maka Nabi mewasiatkan, falyakun awwalu ma tad'uhum ilai, hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka untuk apa? Syahadata alla ilaha illallah, untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Yang pertama kali dakwahkan tauhid, yang nanti ada rinciannya. Setelah mereka menerima tauhid, kemudian fa'alimhum annallaha iftaradu ala fi kulli yawmin wa lailatin khamsa salawatin. Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Terus ada runtutannya. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ila an yuwahhidullah, itu untuk mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Tauhid uluhiyah. Tujuan Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk, tujuan Allah mengutus para rasul, tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Wallahu taala alam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.